Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan box call-nya TMC Blog. Kali ini kita akan bahas lagi mengenai MotoGP, terutama mengenai informasi terbaru yang hadir di hari ini, yaitu akhirnya nih resmi sudah Marc Marquez ya diinformasikan secara resmi oleh Ducati Corse akan membalap dengan tim pabrikan Ducati Lenovo mulai musim 2025, which is tahun depan, dengan durasi kontrak 2 tahun, dan ini akan menyebabkan Marc Marquez akan membalap dengan Ducati, terutama dengan Ducati pabrikan, tim Ducati pabrikan dan juga motor Ducati pabrikan GP25 di musim 2025, dan juga mungkin ya GP26 nanti di musim 2026 sampai akhir dari era MotoGP 1000 cc. Karena seperti kita ketahui, mulai 2027 MotoGP mulai berubah sesuai dengan regulasi teknis yang sudah diresmikan sebelumnya, yaitu mulai tahun 2027 MotoGP akan memasuki era 850 cc. Nah, jadi seperti itulah teman-teman sekalian. Jadi memang secara umum pergerakan itu benar-benar sangat cepat banget jika kita tengarai dari mulai akhir dari Grand Prix Mugello. Dan ini bisa dibilang triggernya itu merupakan moving yang sebelum ini telah dilakukan oleh Jorge Martin ya, yang akhirnya di hari Senin kemarin di waktu Mugello atau hari Selasa kita di hari itu meresmikan, atau Aprilia Racing meresmikan Jorge Martin untuk membalap dengan mereka, dengan tim pabrikan Aprilia mulai tahun depan 2025. Ini tuh menarik banget, akan ada banyak banget seperti saya bilang sebelumnya, akan ada banyak banget domino efek yang akan hadir setelah ini. Nah, yang juga cukup menarik adalah jika kita baca di press release-nya dari Ducati Corse ya, yang dilakukan oleh quote-nya dilakukan oleh Gigi Dalinya, direktur dari Ducati Corse ya, namanya tim apa, bukan tim ya, pabrikan ya secara umum gitu, yang menangani balapan-balapan road bike gitu, bukan road bike ya, road race gitu ya, di balapan-balapan road race di MotoGP, di USBK, itu bilang udah mulai berterima kasih tuh di situ tuh kepada Enea Bastianini dan juga Jorge Martin. Namun kalau Jorge Martin kan kita ketahui kan sudah resmi tuh ya bergabung dengan Aprilia. Nah, dia ini apa namanya, Gigi Daninya itu berterima kasih juga pada Enea Bastianini. Pertanyaannya, kemana nih Enea Bastianini akan membalap di 2025? Seperti kita ketahui sebelum ini tuh ya, manajernya ya Carlo Pernat itu sudah bilang bahwa ini belum resmi ya, dari pihak timnya, dari pihak pabrikannya belum ada peresmian apapun, dari informasi resmi apapun. Carlo Pernat bilang bahwa Enea Bastianini akan membalap dengan motor KTM pabrikan. Ini menarik, motor KTM pabrikan. Carlo Pernat tidak menyebutkan nama timnya, dan juga apa namanya, bisa dibilang dia akan menjadi pembalap pabrikan atau pembalap satelit. Jadi kayak gitu. Jadi detailnya belum tahu. Namun jika kita coba tengarai atau coba mengkupas sebelum ini gitu ya, kita ketahui bahwa Pedro Acosta sudah dikonfirmasi menjadi pembalap di tim pabrikan KTM mulai tahun 2025. Dan setelah itu Francesco Guidotti dari tim manajer dari KTM Red Bull itu sudah mengkonfirmasi bahwa teammate atau tandemnya Pedro Acosta di KTM tahun 2025 itu masih tetap Brad Binder, yang memang secara umum terakhir memperoleh atau menerima kontrak dengan dengan KTM itu cukup panjang ya, durasinya 4 tahun. Nah, jadi secara umum kalau dihubung-hubungkan, cocok-cocokin gitu ya antara omongan Carlo Pernat dengan omongannya Francesco Guidotti dan juga informasi sebelumnya peresmian Pedro Acosta, sepertinya sih memang secara umum Enea Bastian ini akan membalap di timnya Herve Poncharal, yaitu di Tech 3 ya, di Tech 3 ya, Tech 3. Jadi seperti itu, tim satelit
factory-nya dari KTM. Dan yang menariknya, Carlo Pernat di situ juga sempat bilang bahwa untuk tahun 2025 masih belum diketahui apakah Techtua itu akan menggunakan brand gas-gas, ya seperti kita obrolin juga di pod sebelumnya, yang merupakan brand asal Spanyol pada dasarnya, walaupun sudah dimiliki oleh Pierer Mobility sekarang, atau kembali lagi Techtua akan menggunakan brand dari KTM di tahun 2025. Tapi ini tidak mempengaruhi dari jenis motornya, masih tetap KTM RC16 model dari 2025 tahun depan. Ini bahas ini juga dengan factory support yang bisa dibilang sama sekarang dengan yang diperoleh oleh Pedro Acosta sekarang. Nah, jadi seperti itu loh teman-teman sekalian. Dan ini menarik juga, kembali lagi ke Ducati Lenovo. Akan ada banyak banget pertanyaan netizen ya, terutama misalkan yang pertama banget yang bisa saya tangkap dari beberapa komentar-komentar di pod di YouTube, di Instagram, itu adalah bagaimana nasibnya mengenai ini sponsor pribadinya Marc Marquez yang secara umum memiliki 5 minimal 5 apa 6 gitu ya, 5 detail brand yang benar-benar sangat bertabrakan dengan brand yang menjadi sponsor dari tim Ducati Lenovo. Yang paling gampang dan yang paling besar adalah minuman energi, di mana Marc Marquez memiliki sponsor pribadi itu Red Bull. Dia adalah seorang atlet Red Bull. Sementara Ducati memiliki sponsor minuman berenergi itu menggunakan Monster Energy. Saya nggak tahu apakah Marc Marquez yang akan di Monster energikan atau tahun depan malah Ducati Lenovo yang akan di Red Bull kan, atau dua-duanya akan ada di motornya, khususnya di motornya Marc Marquez. Ya sama lah seperti kayak banyak beberapa detail-detail yang lain, kayak misalkan di beberapa kali motornya Yamaha contohnya mereka tempelin Yamalup dan juga Eneos, kadang-kadang begitu. Jadi dua-duanya ini brand, sama-sama brand oli gitu ya. Dan mungkin aja sih terjadi. Yang menariknya adalah dua-duanya adalah sponsor besar ya. Mungkin nanti setupnya adalah yang satu adalah sponsornya tim dan sponsornya pabrikan, sementara yang satu lagi adalah sponsor dari pribadinya Marc Marquez. Atau mungkin aja Red Bull hanya hadir di helmnya Marc Marquez dan juga di wear pack, sementara di motor tidak ada. Tapi yang pasti kalau udah deal kayak begini, saya yakin ya antara Marc Marquez dengan Ducati Corse itu udah solve mengenai hal ini gitu loh. Jadi ya sepertinya kita tinggal tunggu aja, nggak perlu lagi kira-kira meributkan ini bagaimana tarik ulur antara sponsor pribadinya Marc Marquez dengan sponsor dari tim atau sponsor dari pabrikannya Ducati. Jadi sepertinya udah yang 5 itu yang berbentrokan ya, antara sampai merek kacamata gitu ya, antara Carrera dan Oakley, itu saya yakin sudah solve nantinya. Jadi seperti itu loh teman-teman sekalian. Dan kita tinggal lihat nih ya. Jadi sementara ini sih secara umum tim pabrikan yang sudah firm itu nggak banyak ya, 2 pembalap di tim pabrikan yang udah firm ya. Jadi yang paling kelihatan adalah KTM yang pertama antara Brad Binder dengan Pedro Acosta, dan yang kedua ini di timnya ini nih Ducati, antara Marc Marquez dengan Pecco Bagnaia. Sementara kalau di Yamaha itu yang firm itu yang sudah fix banget itu masih Quartararo. Sementara Rins masih belum diketahui, walaupun kemungkinan dia akan terus. Terus habis itu di Honda juga ya, Mir masih dipertanyakan. Sepertinya Marini masih udah oke terus akan membalap di Repsol Honda. Sementara apalagi ya di KTM, di Aprilia nih, Aprilia baru 1, jadi pada dasarnya masih Jorge Martin doang. Sementara tandemnya satu lagi masih belum diketahui. Mungkin juga Maverick Vinales akan tetap di situ atau Maverick Vinales akan pindah. Ya, rumor-rumornya sih ke Honda. Banyak banget sih sebenarnya puzzle line up pembalap 2025 yang secara umum masih belum kelihatan ya, cahayanya gitu, kira-kira keterangannya akan seperti apa di 2025. Nah, sementara itu aja. Yang pasti sih ya sepertinya sih kelihatan bahwa Ducati 2025 akan kuat banget gitu ya secara umum. Konduitnya adalah 2 pembalap yang membalap di tim Ducati Lenovo tahun 2025 itu sudah mengemas total 11 gelar juara dunia. Wow. 8 di Marc Marquez, 3
di Pecco Bagnaia. Dan tahun 2025 adalah tim ini, Ducati Lenovo, akan menjadi tim dengan kombinasi juara dunia terbanyak di line up MotoGP 2025. Itu aja, sampai bertemu di MotoGP selanjutnya di tmcblog.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.